Kemudian nano delivery itu bisa memodulasi transport obat. Jadi nano delivery ini bisa mengubah mekanisme transport obat. Idealnya obat itu bisa diserap oleh tubuh dengan dua mekanisme, yakni difusi pasif dan difusi aktif atau difusi terfasilitasi. Untuk difusi pasif ini tergantung dari native behavior suatu obat yang dipengaruhi oleh nilai log P dari suatu obat itu yang menggambarkan permeabilitas dari suatu obat ketika menembus suatu membran. Oleh karena itu pada proses difusi pasif ini obat harus dalam bentuk terlarut. Padahal beberapa obat kita memiliki permasalahan yang utama yakni terbatas pada aspek kelarutannya. Oleh karena itu teknologi nano ini sangat membantu sekali bisa mengubah transport obat, terutama obat-obat yang sukar larut. Bisa jadi transport obatnya melalui suatu reseptor, jadi nanopartikelnya ini nanti bisa kita modifikasi, kita gabungkan dengan suatu ligand, yang mana ketika nanopartikel ini kontak dengan suatu reseptor di sel epitel kita, maka dia akan dipermudah transportnya. Misal melalui jalur fagositosis atau yang lainnya. Kemudian bisa juga melalui transport paraseluler, artinya dia akan melewati transport di antara sel-selnya. Nah, transport paraseluler ini biasanya melewati celah-celah antar sel yang kita sebut dengan tick junction. Nah, syarat untuk partikel ini bisa lolos tick junction yakni adalah berbasis pada ukuran. Kalau ukurannya terlalu besar ya tidak bisa akan lolos tick junction. Oleh karena itu tadi sudah kita diskusikan di awal bahwa nanopartikel dengan ukuran 100 nano ke bawah itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda jauh dengan ukuran nanopartikel di atasnya terkait dengan permeabilitas ini. Dengan ukuran yang lebih kecil, dia akan mampu terpenetrasi lebih dalam melewati transport paraseluler ini, jadi melewati tick junction, kemudian sampai ke sirkulasi sistemik. Kemudian bisa juga nano delivery ini kita modulasi transport obatnya berubah, tadi bisa kita konjugasi dengan suatu ligand dengan reseptor, ini bisa dimediasi dari apa? Melalui sistem enterocyte juga bisa, jadi melalui sistem fagositosis dengan jalur enterocyte bisa. Kemudian bisa juga untuk obat-obat tertentu kita hantarkan berbasis lipid based formulation, misalkan nano emulsi atau semacamnya. Ini nanti jalur transportnya bisa melalui M-cell. M-cell ini nanti yang akan membawa obat terfagositosis masuk ke dalam, kemudian akan dihancurkan, dan nanti karena karakteristik yang lipofilisitasnya tinggi, otomatis si obat ini akan masuk jalur limfatik. Jadi untuk beberapa sistem penghantaran nano, karena dia bersifat sangat lipofil sekali, entah itu pembawa dan obat, nanti bisa melalui transport jalur limfatik. Artinya kalau dia melalui jalur limfatik, dia tidak akan kena fast metabolism. Kenapa? Karena pembuluh darah yang ada di saluran pencernaan itu akan membawa darah kita menuju hati melalui vena porta hepatica. Akan tetapi beberapa jalur transport, misalkan melalui jalur limfatik, obat yang bersifat sangat lipofil dengan pembawanya, itu akan tertransport bukan melalui jalur sirkulasi sistemik, pembuluh darah tidak, tapi melalui jalur limfatik. Sehingga nanti akan bertemu di saluran di pembuluh darah juga, tapi tidak akan melewati hati untuk yang jalur limfatik ini. Sehingga ini merupakan strategi yang sangat cocok sekali untuk beberapa obat yang mengalami fast metabolism. Kemudian bisa juga transport transseluler, tapi lebih susah dibanding transport paraseluler. Yang paling utama adalah kita bisa memodifikasi permukaan dari nanopartikel ini sehingga dia bisa hinder PGP. Kemarin pada waktu kita berdiskusi di biofarmasetik, ada yang namanya PGP, polyglycoprotein complex ini nanti bisa mengeflakkan suatu obat. Jadi kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, obat itu ya kita disebut juga oleh si PGP dengan benda asing. Makanya selagi obat ini dikenali sebagai benda asing, obat ini akan didorong keluar oleh PGP ketika obat ini akan terabsorpsi ke dalam. Itu kita sebut dengan efflux PGP. Akan tetapi dengan teknologi nano ini kita bisa memodifikasi permukaan dari nanopartikel itu, bisa juga kita memodifikasi struktur permukaannya sehingga dia tidak dikenali lagi oleh PGP. Akhirnya dia bisa tertransport dengan mudah.
melalui beberapa jalur melewati sel epitel tadi. Oleh karena itu, beberapa fungsionalitas terkait dengan nanopartikel ini, terkait dengan transport mediated nano delivery ini sangat menguntungkan sekali, karena teknologi nano itu tidak hanya mengubah karakteristik fisikokimia, akan tetapi juga mengubah jalur transport dari suatu obat. Kemudian keuntungan selanjutnya yakni meningkatkan transport secara limfatik. Tadi sudah kita diskusikan bahwa beberapa obat itu bisa tertransport melalui jalur limfatik tergantung dari lipofilisitasnya. Dengan bantuan M-cell nanti akan dibantu transport secara limfatiknya. Ini sangat bisa dimungkinkan sekali terutama untuk delivery menggunakan nanoemulsi. Karena nanoemulsi berbasis lemak dan dia lemaknya nanti bisa kita modifikasi lipofilisitasnya, nanti bisa tertransport melalui jalur limfatik sehingga bebas dari fast metabolism. Kemudian keuntungan selanjutnya yakni menurunkan drug efflux. Efflux itu disebabkan karena PGP tadi yang sudah kita diskusikan bahwa PGP ini umumnya dia akan mendorong obat keluar, jadi akan menendang obat keluar sehingga obat itu tidak masuk ke dalam tubuh kita melalui transport sel epitel. Oleh karena itu, beberapa keuntungan ini nanti tujuan akhirnya adalah meningkatkan bioavailabilitas. Karena target utama dari sistem penghantaran obat yakni peningkatan bioavailabilitas. Kalau bioavailabilitasnya meningkat, ya otomatis nanti bisa meningkatkan efek terapeutiknya. Itu adalah beberapa keuntungan terkait dengan nanoteknologi. Demikian diskusi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar nanoteknologi ini. Kita akan lanjut diskusi terkait dengan polymeric nanoparticle dan lipid-based formulation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.